Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver yang mendukung untuk DVB-T2 produksi dari Intra, yaitu InJupiter HD. Ini merupakan receiver yang bisa kita pakai untuk televisi digital, namun ini tidak bisa kita gunakan untuk satelit parabola. Untuk InJupiter HD ini harganya sangat terjangkau sekali. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini ya. Dan ini merupakan beberapa fitur keunggulan yang dimiliki pada receiver InJupiter HD ini, bisa dilihat di sini saja. Kemudian ini merupakan bagian belakang dan bagian depannya. Baik, selanjutnya kita akan coba buka saja, kita lihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Pertama, kita mendapatkan buku panduan. Buku panduan yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya sih ini nggak kebaca juga, mengingat cara penggunaannya sangat gampang dan mudah sekali. Kemudian kita juga mendapatkan kertas garansi ya, ini juga bergaransi produknya. Jadi untuk ketentuan garansinya juga bisa dibaca di lembaran ini. Dan kita juga mendapatkan kabel RCA, akan tetapi untuk kabel RCA-nya ini merupakan kabel RCA kualitasnya sangat rendah sekali. Kita juga mendapatkan sebuah baterai atau sepasang baterai AAA, dan ini merupakan remote controlnya. Nah, untuk remote controlnya ini untuk desainnya sangat ergonomik sekali, sangat nyaman pada saat kita pegang. Bisa diperhatikan di sini ya. Pada saat saya pegang, untuk jari telunjuk saya ini ada semacam cekukan ke bawahnya ya, cekukan ke bawah seperti ini, jadi bisa kita taruh seperti ini. Jadi sangat bagus sekali, sangat nyaman pada saat kita menggenggamnya. Untuk tombol-tombolnya, untuk receiver sekelas di bawah 200 ribuan ini sudah cukup baik. Tombol-tombolnya ini terbuat dari karet, namun akan tetapi ada sesuatu yang menjadi fokus perhatian saya di sini. Untuk label penamaan dari tombolnya, untuk beberapa ya, ini ada yang tulisannya di luar dari tombolnya. Mungkin akan lebih baik didesain ditulis di tombolnya saja, karena ini akan meragukan saja, khawatirnya seperti itu. Nah, jadi tombolnya, remote-nya adalah seperti ini, bahannya terbuat dari plastik. Cukup bagus untuk harga di bawah 200 ribuan ya. Dan ini adalah receivernya, yaitu receiver dari InJupiter HD tersebut. Ini chipsetnya sudah menggunakan GoChin, jadi sangat bagus gambarnya. Kemudian sensitivitas dari tunernya pun biasanya untuk GoChin ini juga sangat bagus sekali, sangat sensitif, sangat peka ya. Nah, ini tombol-tombolnya sudah ada di sini, dilengkapi di bagian front panelnya. Ada tombol OK, kemudian tombol kiri kanan, dan ada juga volume up dan volume down-nya ya. Dan sudah terdapat juga port USB pada bagian depan satu, menu juga sudah ada, tombol power juga sudah ada. Jadi kalau seandainya remote-nya bermasalah, tidak apa-apa, karena semua tombol yang kita butuhkan tersedia di bagian front panelnya ini. Ventilasi udara terdapat di mana-mana, cukup besar, jadi untuk sirkulasi udara saya rasa ini tidak jadi masalah. Ini quality build up, ini terbuat dari besi, bagian covernya, front panel terbuat dari plastik. Dan ini merupakan posisi bagian belakangnya. Nah, bisa diperhatikan ternyata harga murah ya, seperti ini. Juga sudah dilengkapi dengan tombol on off ya, jarang-jarang yang seperti ini. Ini sudah dilengkapi dengan ini, sangat berguna sekali. Dan ini juga sudah dilengkapi juga dengan port USB, satu lagi di posisi bagian belakang. Jadi total kita dapat dua ya, di bagian depan satu dan di bagian belakang satu. Nah, untuk port USB-nya ini bisa juga kita gunakan untuk mencolokkan WiFi dongle, karena ini juga mendukung WiFi dongle. Dan kemudian di sini juga terdapat port RCA, kemudian di ini juga terdapat port untuk digital out-nya. Ini adalah port HDMI, kemudian ada antena in dan antena out. Jadi untuk portnya sangat lengkap sekali ya. Baik, lalu bagaimana kualitas dari receiver DVB-T2 keluaran dari Intra dengan kode InJupiter HD ini? Tentunya pada penasaran ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat saja, kita uji apakah ini sesuai dengan harapan kita. Tampilan buting cukup sederhana, di mana terdapat tulisan atau logo Intra, dan untuk buting ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu selama 16,6 detik saja sampai dengan audio dan video keluar. Untuk STB di harga 100 ribuan, untuk tampilan grafik user interface-nya cukup baik dan informatif. Terdapat pilihan atau option find untuk mencari channel yang ingin kita tonton. Selain itu juga terdapat informasi terkait dengan kekuatan sinyal, kualitas sinyal, dan bar.
Terdapat freeze pada saat kita melakukan perpindahan antar channel. Namun untuk perpindahan antar channel ini cukup lancar tanpa ada kendala sama sekali. STB ini memiliki kualitas gambar yang tajam dan audio yang jernih, serta tuner yang lebih peka sehingga lebih cepat pada saat melakukan scanning. Hal ini dikarenakan penggunaan chipset Gochin 6702 yang terbaru. Kedepannya jumlah channel digital ini tentu saja akan bertambah. Untuk memudahkan bagi kita untuk menonton siaran-siaran televisi digital ini dengan mudah, maka terdapat fitur favorit. Fitur favorit ini terdapat sebanyak 23 kelompok yang dapat kita kostumasi namanya sesuai dengan keinginan kita. Berikut tampilan menu pada STB Intra Jupiter HD. Untuk dapat terhubung ke jaringan internet dapat dengan menggunakan WiFi dongle baik dengan menggunakan chipset RT maupun MT. Adapun aplikasi yang didukung adalah seperti Weather, RSS Reader, IPTV, Stalker, Extreme, dan Megogo. Namun sayangnya tidak terdapat aplikasi YouTube. Mudah-mudahan saja di update firmware berikutnya untuk aplikasi YouTube ini sudah tersedia. STB ini semata-mata tidak hanya bisa digunakan untuk menonton siaran televisi saja, namun juga bisa digunakan untuk melihat perakiraan cuaca sesuai dengan kota yang kita masukkan, tersedia untuk 5 hari ke depan. Kita pun juga dapat mengupdate informasi yang kita miliki dengan menggunakan aplikasi RSS Reader yang sudah terdapat pada STB ini. Untuk portalnya kita dapat tambahkan dengan mudah. Daftar portal dapat di-googling saja. Untuk memenuhi kebutuhan hiburan di rumah tidak hanya melalui siaran televisi digital saja, namun juga bisa dengan menggunakan jalur streaming yang didukung oleh STB ini, seperti dengan menggunakan aplikasi IPTV, Stalker, dan Extreme. Ketiga aplikasi tersebut dapat memuat konten-konten premium sesuai dengan paket berlangganan yang kita miliki. STB Intra Jupiter HD tidak hanya bisa digunakan untuk menonton siaran televisi digital saja, namun juga bisa digunakan untuk melakukan casting dari smartphone ke layar televisi dengan menggunakan fitur DLNA DMR. Selain itu, kita juga dapat mengakses media penyimpanan yang terhubung ke dalam suatu jaringan, misalnya hard disk yang dihubungkan ke router dengan menggunakan fitur DLNA DMP. Terkait dengan kedua fitur ini, yaitu DLNA DMR dan DLNA DMP, dapat dilihat di bagian pojok kanan atas video ini. STB ini juga dapat digunakan sebagai media player, seperti untuk memutar video, musik, ataupun sekedar hanya untuk melihat foto. Setelah kita cari, sayangnya STB ini tidak memiliki fitur record. Padahal fitur ini sangat berguna sekali untuk merekam acara tertentu di saat kita tidak sempat untuk menontonnya. Namun demikian sedikit terobati dengan adanya fitur time shift yang berfungsi untuk memпause acara untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen penting pada saat kita menonton suatu tayangan favorit kita. Walaupun harganya murah bukan berarti STB ini memiliki kualitas murahan. Terbukti untuk resolusinya mendukung mulai dari standar definition sampai dengan full high definition atau full HD. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan terukur hanya 5,6 watt saja dalam keadaan menyala dan 0 watt dalam keadaan standby. Posisi ventilasi udara yang didesain dengan baik, hampir terdapat di semua sisi, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 27,1 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 2 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 45,5 derajat Celcius saja. Cukup adem dengan tidak menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Intra Jupiter HD selain dapat digunakan sebagai STB TV digital, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player. Kompatibel untuk WiFi dongle baik chipset RT maupun MT, koneksi internet stabil untuk streaming, dengan harga 100 ribuan saja, maka ini layak dijadikan sebagai salah satu pilihan STB TV digital terbaik. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.